Bab 456 peringkat. Ketika Mu Chen berjalan keluar, kelompok-kelompok di dalam wilayah yang masih memiliki kekuatan bertarung segera melemparkan pandangan hati-hati dan waspada. Tatapan itu dipenuhi dengan permusuhan, dengan yang terpadat datang dari 6 kelompok terkuat. Faktanya, setelah melihat lencana yang terpampang di dada Mu Chen dan kelompoknya, mereka tahu bahwa kelompok ini berasal dari salah satu dari 5 akademi besar, Akademi Spiritual Surga Utara. Meskipun Akademi Spiritual Surgawi Utara telah berkurang selama beberapa tahun terakhir, dan berada di peringkat terbawah dari 5 akademi besar, bahkan beberapa akademi spiritual elit telah melampauinya dalam hal kedalaman dan kekuatan, terlepas dari faktor-faktor itu, mereka adalah salah satu dari 5 akademi besar tidak peduli seberapa kelaparannya seekor harimau, kekuatannya masih ada. Oleh karena itu, bahkan jika itu hanya sementara, tidak ada orang yang bisa dengan ceroboh mengabaikan kelompok tirani seperti itu. Dari tatapan mereka, orang bisa tahu bahwa mereka tidak terlalu peduli dengan Mu Chen meskipun kekuatannya di tahap akhir tahap penyelesaian surgawi dapat dianggap tangguh, dia tidak memiliki kemampuan untuk menimbulkan rasa takut pada mereka. Apa yang benar-benar mereka takuti adalah gadis berjubah hijau yang berdiri di belakangnya. Dari apa yang bisa mereka rasakan dari kelompok Akademi Spiritual Langit Utara ini, gadis yang benar-benar cantik itu seharusnya adalah anggota terkuat mereka, dan bahkan mungkin telah melewati bencana tubuh manusia. Haha, sepertinya pemborosan sudah berakhir. Melihat ke arah kelompok yang telah menyelesaikan penjarahan mereka dan telah mengisi diri mereka sampai penuh, Mu Chen memberikan senyuman tipis saat dia berbicara kepada mereka. Apa yang kamu inginkan? Pada saat ini, 2 kelompok dari Akademi Spiritual yang sama telah berkumpul bersama. Fluktuasi energi spiritual tirani yang berdesir dari kedua kapten itu jelas jauh lebih kuat daripada ahli tahap akhir tahap penyelesaian surgawi biasa. Sambil mata mereka sedikit berbinar, mereka menjawab dengan cibiran. Ada apa? Apakah kamu mencoba menjadi Oriole yang mengintai belalang sembah yang mengintai jangkrik? Mendengar kata-kata mereka, Mu Chen tertawa lembut, sebelum memberikan anggukan tulus di kepalanya. Jelas tidak mengharapkan jawaban yang begitu lugas dari Mu Chen, kedua kapten itu langsung melongo. Namun, wajah mereka dengan cepat berubah sedingin es, sebelum berbicara dengan bayangan suram di mata mereka. Jangan berasumsi bahwa kami akan takut padamu hanya karena kau berasal dari Akademi Spiritual Langit Utara. Tidak mudah untuk memanfaatkan kami seperti itu. Jika kau benar-benar tidak sabar, kau mungkin tidak akan bisa memakan kami. Selain itu, masih ada teman-teman kami dari akademi spiritual lain di sini. Jika kita saling terluka, aku takut itu hanya akan menguntungkan orang lain. Aku akan menyarankanmu untuk membuka matamu lebar-lebar, jangan makan lebih banyak dari yang bisa kamu kunyah. Niat dingin menyembur dari mata para anggota dari kedua kelompok itu. Meskipun 2 kapten mereka telah gagal dalam bencana tubuh manusia mereka, kekuatan mereka jauh melampaui tahap akhir tahap penyelesaian surgawi biasa. Meskipun mereka bukan tandingan gadis berpakaian hijau itu secara individu, tidak sulit bagi mereka untuk menghalanginya jika mereka berkolaborasi. Pada saat itu, 8 anggota lainnya harus bisa mempertahankan pertarungan yang tidak bisa dibedakan dengan anggota grup tahap akhir tahap penyelesaian surgawi lainnya. Begitu kedua pihak terjerat bersama dan keduanya menderita luka, kelompok lain pasti akan menembakkan tatapan iri. Pada saat itu, mereka tidak percaya bahwa kelompok dari kelompok Akademi Spiritual Surga Utara tidak akan bingung. Mata dari 4 kelompok kuat lainnya yang berdiri tidak jauh mulai berbinar dalam berbagai nuansa cahaya, dengan cibiran muncul di sudut mulut mereka. Bahkan ada beberapa orang yang menyilangkan tangan di depan dada mereka saat mereka melihat dengan tatapan mengejek ke arah Mu Chen dan kelompoknya. Mereka sudah mulai memperhatikan kelompok Mu Chen ketika mereka dengan dingin mengamati mereka merebut poin dari kelompok lemah lainnya. Ketenaran dan reputasi Akademi Spiritual Langit Utara benar-benar telah menginspirasi sedikit rasa takut di dalam diri mereka. Namun demikian, setelah menilai kekuatan yang dimiliki oleh kelompok dari Akademi Spiritual Langit Utara, desahan lega yang tenang terdengar di dalam hati mereka. Satu orang yang telah melewati bencana tubuh manusia ditambah dengan 4 tahap akhir tahap penyempurnaan surgawi meskipun mereka dianggap memiliki barisan terkuat yang hadir di wilayah ini, sangat disayangkan bahwa mereka tidak akan bisa melahap semua kelompok di sana, dan tidak mungkin membiarkan mereka menyerahkan poin mereka dengan patuh. Selain itu, anak nakal dari Akademi Spiritual Surgawi Utara itu benar-benar terlalu bodoh berjalan keluar seperti itu dan berbicara dengan nada yang membuatnya berselisih dengan semua kelompok lain yang hadir di sana dan menyebabkan hati semua orang dipenuhi dengan ketidakbahagiaan.
Pada saat itu, jika mereka saling terluka dengan kedua kelompok itu, mereka mungkin bisa benar-benar menikmati perasaan nyaman mengangkangi kepala Akademi Spiritual Surga Utara. Di belakang punggung Mu Chen, Su Huang, Zhao Qingshan dan Mu Fengyang juga telah mendengar kata-kata yang menghangatkan dan mengancam dari kedua kelompok setelah memperhatikan tatapan mengejek yang datang dari beberapa kelompok di sekitarnya, kemarahan dengan marah muncul di mata mereka. Namun, saat mereka hendak menuju ke depan, mereka dihentikan oleh lambaian tangan Mu Chen. Sepertinya mereka khawatir perut kita terlalu kecil. Dengan tawa lembut, Mu Chen menggelengkan kepalanya detik berikutnya, dahinya mulai sedikit berkerut saat dia melihat ke arah kedua kelompok itu, sementara kilatan dingin dan ganas mulai menyembur dari dalam matanya. Namun, kau benar-benar melebih-lebihkan kami sampai-sampai kami akan ditepuk sampai mati setelah memakan nyawa sedikit dari kalian. Apa yang kau katakan? Kalian mencari kematian, anak nakal. Wajah kedua kapten kelompok itu langsung berubah pucat saat tatapan mereka berubah menjadi tatapan berniat buruk, dengan energi spiritual melonjak di sekitar tubuh mereka. Melihat ke arah dua kelompok yang gelisah, senyuman merekah di wajah Mu Chen, memperlihatkan giginya yang seputih pada saat ini, gelombang udara dingin menyembur keluar dari mulutnya, sebelum dia melanjutkan untuk mengambil langkah maju. Dengan desingan yang tampak seperti guntur, tubuhnya secara misterius menghilang dari tempatnya berdiri. Dus. Tampaknya dalam sekejap, energi spiritual yang merajalela seperti badai menyapu keluar dari kedua kelompok empat pemuda tahap penyempurnaan surgawi tahap tengah di sekitarnya langsung terlempar ke belakang, menyemburkan darah dari mulut mereka saat mereka dihancurkan. Di tebing raksasa, wajah-wajah orang yang tak terhitung jumlahnya berkerut dengan ganas saat, entah dari mana, pemuda tampan dengan senyuman di wajahnya telah muncul di dalam dua kelompok, menyebabkan getaran yang mengguncang hati mereka. Kecepatan itu terlalu cepat. Itu sama sekali bukan kecepatan yang seharusnya dimiliki oleh seseorang yang berada di tahap penyempurnaan surgawi tahap akhir. Lebih jauh lagi, hanya sebuah telapak tangan darinya mampu melukai dan mengirim 4 orang terbang di bawah pengawasan kedua kapten. Kamu berani segera mendapatkan kembali akal sehat mereka. Kedua kapten itu dengan marah meraung dalam kemarahan. Di saat berikutnya, keduanya dengan marah mengepalkan tinju mereka, secara bersamaan mengirimkan tinju yang bergemuruh. Pada saat ini, tubuh mereka berkilau dengan cahaya keemasan, sementara kulit mereka tampak seperti terbuat dari emas. Di bawah kepalan tangan mereka, udara meledak, sementara bumi di bawahnya pun mulai terbelah dan hancur. Memang, karena mampu menjadi kapten, keduanya memiliki kekuatan yang bisa dibilang luar biasa. Dengan pemahaman diam-diam, keduanya mengambil tindakan bersama, mengirimkan tinju masing-masing yang memiliki kekuatan yang sangat kejam. Memikirkan hal ini, bahkan jika mereka dihadapkan dengan seorang ahli yang benar-benar telah melewati bencana tubuh manusia, mereka mampu bersaing dan bertahan. Namun, lawan di depan mereka adalah orang aneh mengerikan yang mampu membunuh seorang ahli yang telah gagal dalam bencana tubuh manusia sementara hanya berada di tahap awal tahap penyelesaian surgawi. Tinju energi spiritual yang merajalela yang tak tertandingi menyebabkan jubah Mu Chen berkibar dengan gila-gilaan. Namun, meskipun begitu, melihat bayangan ganas dari kedua tinju itu, senyum tipis muncul di wajahnya. Detik berikutnya, dia dengan marah mengepalkan tangannya. Tanpa diduga, bahkan tidak menunjukkan niat untuk menghindarinya, dia mengambil langkah maju, dengan keras mengirimkan tangannya yang seperti tombak bergemuruh. Bang! Busur petir hitam berkilauan saat muncul di depan bayangan tinjunya, bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya melengkung dan terdistorsi. Boom! 4 tinju menghantam kepala di saat berikutnya. Energi spiritual yang melimpah menyapu seperti badai, menyebabkan orang-orang malang yang berada di dekat kedua kelompok itu terlempar dengan cara yang menyedihkan. Pada saat berikutnya, dengan kengerian yang luar biasa, mereka melihat warna kemerahan yang aneh secara tak terduga menyembur dari wajah kedua kapten. Tiba-tiba, 2 seteguk darah dimuntahkan dari kedua kapten tersebut. Saat kabut darah mengepul, jubah keduanya hancur menjadi debu oleh energi menakutkan yang mengamuk ke arah mereka. Dalam sekejap, keduanya terlempar ke belakang, tubuh mereka bergesekan dengan tanah saat mereka terbang ratusan meter ke belakang, meninggalkan 2 lubang besar di tanah saat mereka melakukannya. Sementara mereka menyemburkan darah saat mereka terbang kembali, sosok kurus yang berhadapan dengan mereka tampak membatu, bahkan tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya berdiri. Di tebing raksasa, sekelilingnya langsung berubah menjadi sunyi senyap, saat cemoohan dari kelompok lain yang melihat ke arah pertempuran para raksasa tiba-tiba berubah menjadi kaku, sementara perasaan yang tak terduga menyembur dari mata mereka. Anak nakal ini, yang kekuatannya baru saja berada di tahap akhir tahap penyelesaian surgawi, benar-benar telah melukai 2 kapten yang memiliki kekuatan yang sama dengan kapten mereka dan membuat mereka terbang.
Bagaimana mungkin? Bahkan para ahli yang telah melewati bencana tubuh manusia mereka akan kesulitan untuk mencapai prestasi seperti itu. Dengan kekuatannya di tahap penyempurnaan surgawi, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Ekspresi wajah masing-masing kelompok berfluktuasi dengan liar saat cibiran di sudut mulut mereka membeku, mata mereka diliputi keterkejutan. Perlahan-lahan menarik lengan seperti tombak yang dia kirimkan dengan gemuruh, Mu Chen dengan lembut mengguncang jubahnya melihat dengan acuh tak acuh pada dua sosok yang menyedihkan di kejauhan, dia berbicara dengan suara lembut. Apakah Anda memiliki kualifikasi untuk membuat kami saling terluka saat bertarung? Kali ini, kedua kapten itu tidak berusaha keras untuk membalas. Sebaliknya, mereka hanya bisa tersandung dan terhuyung-huyung sambil menyeka noda darah dari sudut mulut mereka. Sambil saling menatap, keduanya bisa melihat kepedihan dan kepahitan yang ada di mata satu sama lain. Jadi, anak nakal ini sebenarnya menyamar sebagai mangsa untuk memburu sang pemburu. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin dia hanya berada di tahap penyempurnaan surgawi tahap akhir? Serahkan plakat akademi kalian, kata Mu Chen dengan nada acuh tak acuh sambil mengulurkan tangannya. Mengatupkan gigi mereka, kedua kapten mengepalkan tangan mereka, menyebabkan sinar kecemerlangan bermekaran sebelum dua plakat akademi muncul di dalamnya. Dengan lambaian lengan bajunya, Mu Chen menyedotnya. Menyapu pandangannya keluar, dia melihat poin yang tertera pada mereka, yang telah mencapai nilai sekitar 100 poin. Mengambil plakat akademi miliknya, dia menyapu sekilas tanpa ragu-ragu, menyebabkan poin yang tercantum di atasnya meningkat dari 10 menjadi 65. Dengan lemparan santai, Mu Chen mengirim plakat akademi kembali ke arah kedua kapten menurut peraturan, poin pada plakat akademi hanya bisa dikurangi 1 kali per hari. Jelas, ini adalah mekanisme perlindungan untuk memungkinkan beberapa orang yang tidak beruntung untuk tidak langsung tersingkir dari kompetisi. Bagaimana dengan kalian semua? Menembakkan tatapan yang dipenuhi dengan niat mengerikan, Mu Chen melihat ke arah kelompok kuat lainnya saat dia berbicara dengan senyum tipis. Apakah kalian semua mengira kita akan ditepuk sampai mati? Pada saat ini, kelompok-kelompok yang mengincar Mu Chen dan kedua kelompok itu dengan penuh semangat dalam persiapan agar kedua belah pihak saling terluka saling memandang, sebelum mengeluarkan tawa pahit seolah-olah masih ada omong kosong tentang kedua belah pihak yang terluka. Orang di depan mata mereka telah berurusan dengan dua kelompok yang memiliki kekuatan yang sama dengan mereka sendiri. Jelas, lawan mereka tidak berada di level yang sama dengan mereka. Jika mereka terus melawan, satu-satunya hasil yang akan terjadi adalah pemukulan yang kejam. Sambil mengatupkan gigi, mereka melemparkan plakat akademi mereka dengan keengganan yang besar. Di sekitarnya, setelah melihat tontonan ini, beberapa kelompok lemah yang mendapatkan poin mereka di babak pertama pembersihan sangat senang. Meskipun mereka tahu tentang kekejaman dan kekerasan yang akan terjadi di sini, dan bahwa Mu Chen dan kelompoknya tidak dapat menyerahkan poin-poin itu kembali kepada mereka, dapat melihat orang-orang itu diberi pelajaran dengan kejam sudah cukup untuk membuat mereka merasakan kenyamanan di hati mereka. Setelah sepenuhnya mengambil setengah dari semua poin yang tercantum di plakat akademi tersebut, penghitungan poin terakhir untuk plakat akademi miliknya langsung melonjak menjadi 440. Cek, benar-benar menyenangkan. Setelah melihat peningkatan poin yang luar biasa pada plakat akademi mereka, senyum merekah di wajah Su Huang dan yang lainnya. Bermain-main dengan plakat akademi miliknya, Mu Chen tertawa. Namun, saat dia hendak meregangkan tubuhnya, tiba-tiba, plakat akademi di tangannya meletus dengan sinar kecemerlangan. Detik berikutnya, Mu Fengyang berseru kaget. 16 tempat teratas telah muncul. Sialan. Apakah orang-orang ini gila? Mendengar itu, Mu Chen segera mengarahkan pandangannya ke arah plakat akademi di tangannya. Dari sana, sinar kecemerlangan telah menyatu. Memang, 16 tempat teratas telah muncul. Menyapu pandangannya ke seluruh tempat, pupil matanya langsung mengecil. Tempat pertama, Myriad Phoenix Spiritual Academy Captain, Wen Qingxuan. 2530 poin. Tempat kedua, Akademi Spiritual Sein Captain, Ji Xuan. 2000 poin. Juara 3 Akademi Bela Diri Spiritual. Kapten, Wu Ling. 1800 poin. Tempat ke-6 Akademi Spiritual Suci Kapten, Cao Gang. 1400 poin. Peringkat 9 Akademi Spiritual Desolation Captain, Ji Qingtian. 1000 poin. Tempat ke-13. Peringkat 16 Akademi Spiritual Myriad Swords Kapten Yan Xiu. 820 poin. Melihat angka-angka yang telah terbuka di plakat akademi, mata Mu Chen sedikit menyipit sebagai tanggapan. Orang-orang ini benar-benar hebat dalam mengasingkan orang. Kecepatan pengumpulan poinnya sudah bisa dianggap cepat. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia bahkan tidak akan bisa masuk ke 16 besar.
Menggosok dan merasakan plakat akademi miliknya, jarinya yang ramping bertumpu dengan lembut pada nama di peringkat kedua, sementara niat dingin muncul dari pupil hitamnya. Bab 457 memilih target. Di tebing raksasa ini, sinar-sinar terang juga muncul dari plakat akademi semua kelompok setelah memeriksa tempat-tempat yang muncul pada mereka, seruan keheranan terdengar satu demi satu, karena wajah beberapa orang dipenuhi dengan senyum pahit. Inilah perbedaannya, ya. Awalnya, mereka telah berusaha keras untuk menembus 100 poin. Namun, saat ini, peringkat pertama sudah memiliki lebih dari 2000 poin. Itu terlalu menakutkan. Mereka semua benar-benar tidak tahu persis dari mana orang-orang ganas itu berasal. Bagaimana tepatnya orang-orang gila itu melakukan itu? Mu Fengyang berseru, merasa tak terbayangkan saat dia melambaikan plakat akademi di tangannya. Awalnya, dia mengira bahwa poin yang mereka peroleh sudah cukup tinggi. Namun, hasilnya adalah bahwa mereka secara tak terduga bahkan tidak dapat masuk ke dalam 16 besar. Kerutan samar muncul di alis Luoli saat dia berkata. Kelompok-kelompok itu mungkin telah sepenuhnya membersihkan kelompok-kelompok yang mendarat di wilayah yang sama dengan mereka. Selain itu, mereka tidak membiarkan satu poin pun melewati perantara manapun. Mu Chen mengangguk kecil. Menurut peraturan, ketika dua pihak bersilangan tangan, yang kalah harus mengeluarkan setengah dari poinnya di plakat akademi. Demikian pula, orang-orang yang telah dikalahkan dan diintimidasi oleh Mu Chen telah melakukan pembersihan terhadap kelompok-kelompok yang lemah itu. Oleh karena itu, bahkan setelah Mu Chen membersihkan mereka dari poin mereka, dia hanya bisa mendapatkan setengah dari jumlah tersebut. Untuk selanjutnya, poin di tangan orang-orang itu sebenarnya lebih tinggi dari poin yang dikumpulkannya. Pada poin ini, poin di tangan Mu Chen juga mengalami kerugian. Bagaimanapun, poin yang dia peroleh telah mengalami transfer dari perantara. Jika saya tahu lebih awal, saya akan secara pribadi mengambil tindakan untuk melakukan pembersihan, satu per satu. Kata Zhao Qingshan sambil mengus, namun demikian, bahkan jika kita melakukannya, kita mungkin hanya hampir tidak bisa masuk ke 16 besar. Grup dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix yang berada di posisi pertama, bagaimana mereka bisa mendapatkan lebih dari 2.500 poin? Dari mana tepatnya poin-poin itu berasal? Baik Su Huang dan Mu Fengyang menganggukkan kepala, memiliki perasaan yang sama. Jumlah poin itu benar-benar terlalu menjijikkan. Itu sangat sederhana, manfaatkan saja momen untuk mengalahkan kelompok-kelompok yang ditransmisikan sebelum mereka bisa bubar. Satu-satunya yang mereka butuhkan adalah melakukan lebih banyak pembersihan, itu saja, jawab Luoli dengan senyum tipis. Mendengar jawabannya, Su Huang membuka mulutnya lebar-lebar, tidak dapat berbicara sejenak dalam rentang waktu yang singkat, mengambil sikap tirani dan membersihkan beberapa situs transmisi. Tepatnya berapa banyak kekuatan yang perlu dimiliki seseorang. Bagaimanapun, kelompok yang dapat berpartisipasi dalam turnamen akademi spiritual besar benar-benar akan menjadi elit terbaik dari setiap akademi spiritual. Pasti akan selalu ada beberapa kelompok berduri di setiap titik keturunan transmisi. Yang mana, akan ada ahli yang bahkan telah melewati kesengsaraan tubuh fisik mereka. Namun, meskipun demikian, kelompok dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix masih dapat menyapu bersih setiap kelompok tanpa sedikit pun peduli. Jelas, kelompok ini memiliki kekuatan dan kekuatan yang cukup besar. Wen Qingxuan. Melihat nama yang berada di posisi pertama, keterkejutan dan keheranan juga muncul di hati Mu Chen. Gadis ini seharusnya adalah orang yang telah memperoleh kejuaraan jalan spiritual. Seseorang benar-benar harus mengatakan bahwa dia benar-benar sangat tangguh. Bahkan Jisuan tidak mampu mengunggulinya. Tangguh. Saya benar-benar ingin bertemu dengan juara jalan spiritual ini untuk melihat makhluk dewa seperti apa dia, kata Mu Chen sambil menggelengkan kepalanya. Karena dia dikeluarkan dari jalan spiritual di tengah jalan, dia belum pernah melihat gadis ini yang mampu mendapatkan mahkota spiritual di akhir. Jelas, dia agak penasaran dengan pemilik mahkota spiritual. Kamu benar-benar ingin bertemu dengannya. Aku pernah melihatnya sekali sebelumnya. Memang, dia sangat cantik. Kata Luoli sambil tersenyum manis. Mendengar kata-katanya, Mu Chen terbatuk. Dia bisa merasakan perasaan ambigu dari tatapan samar yang keluar dari Luoli. Seketika, dia memasang wajah lurus dan menjawab. Saya tidak percaya itu. Bagaimana mungkin ada orang yang lebih cantik dari Luoli kecilku? Menolak berkomentar, Luoli mengangkat mulut kecilnya. Jelas, dia telah sepenuhnya melihat metode yang coba digunakan Mu Chen. Namun, ekspresinya tampak sangat imut. Akademi spiritual suci ini benar-benar hebat. Mereka sebenarnya memiliki 4 kelompok yang semuanya berada di peringkat 16 besar. Melihat plakat akademi miliknya, Su Huang mengerutkan dahinya, saat dia menemukan bahwa keempat kelompok dari Akademi Spiritual Sein berada di peringkat 16 besar.
Sepertinya Akademi Sein Spiritual telah habis-habisan kali ini, dengan keempat kelompok mereka sekuat ini. Menurut peraturan, selama 8 dari 16 grup menyalakan plakat akademi di sana, babak penyisihan akan berakhir. Saat ini, Sein Spiritual Academy menguasai 4 tempat. Jika mereka berkolaborasi dengan beberapa kelompok lain di 16 tempat teratas, mereka akan mengendalikan waktu berakhirnya turnamen Akademi Spiritual Agung ini. Wajah Zhao Qingshan dan yang lainnya berubah menjadi serius. Meskipun seseorang akan mengungkapkan identitasnya jika dia masuk ke dalam kelompok 16 besar, dia akan memiliki otoritas untuk mengakhiri babak penyisihan. Ini adalah keuntungan yang sangat besar. Bagaimanapun juga, tidak ada yang akan tahu kapan yang lain akan menyalakan plakat akademi mereka, mengakhiri babak turnamen akademi spiritual besar ini. Dikatakan bahwa semua orang akan diberitahu ketika plakat akademi dinyalakan. Selain itu, selain kelompok lain dari akademi mereka, semua orang adalah musuh mereka juga. Jadi, tidak ada seorang pun yang akan percaya pada apapun yang mereka katakan. Lagi pula, membiarkan keempat kelompok akademi spiritual Sein memasuki pertarungan terakhir akan menjadi berita yang sangat buruk bagi setiap akademi spiritual lainnya. Sedikit menggelengkan kepalanya, Luoli mengutarakan pikirannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus mendapatkan salah satu dari 16 tempat teratas untuk tujuan asuransi. Namun, kelompok-kelompok yang telah turun ke titik-titik pengumpulan transmisi mungkin sudah bubar. Ingin menangkap mereka semua dalam satu jaring mungkin tidak semudah itu lagi, kata Su Huang dan yang lainnya dengan pemikiran yang dalam. Mendengar kata-kata mereka, Mu Chen tiba-tiba tersenyum tipis sambil berkata, tingkat keberhasilan dengan menemukan kelompok-kelompok yang tersebar dan merebut poin mereka terlalu rendah. Oh. Su Huang dan yang lainnya menatap Mu Chen dengan ragu, sebelum melihat yang terakhir mengangkat plakat akademi di tangannya sambil menjawab dengan tawa lembut. Ada beberapa target yang sangat menonjol di sini, kan? Selain itu, kebanyakan dari mereka adalah domba gemuk. Memakan satu akan setara dengan kita membersihkan 100 atau bahkan lebih dari kelompok-kelompok itu. Mendengar jawaban Mu Chen, Su Huang dan yang lainnya langsung tercengang. Mu Chen ingin merebut dari kelompok-kelompok kuat yang berada di peringkat 16 besar. Bukankah itu terlalu berani? Lagi pula, mereka semua bukanlah target yang mudah. Tak terbayangkan, bukan? Kata Mu Chen sambil tersenyum tipis pada kelompok saat ini di 16 tempat teratas, selain minoritas yang benar-benar kuat dan kuat, ada beberapa kelompok yang ada di sana karena mereka beruntung. Saya percaya bahwa dalam waktu satu hari, separuh lebih dari 16 tempat teratas akan ditebang. Mereka semua adalah domba-domba yang gemuk namun, terserah kalian, apakah kalian berani menerima perburuan ini, bukan? Saling memandang satu sama lain, Su Huang, Zhao Qingshan dan Mu Fengyan mengatupkan gigi, sebelum menjawab. Seolah-olah kita tidak berani. Selama kamu berani memimpin, kami akan berani mengikutimu dalam perburuan. Saat suara mereka terdengar, bayangan kegembiraan menyembur dari mata mereka saat jantung mereka mulai bermemang, hanya dengan mengikuti Mu Chen mereka bisa mengalami hal yang mengasyikkan. Sementara orang lain akan mencoba yang terbaik dengan mengambil tindakan terhadap kelompok yang lebih lemah, Mu Chen adalah kebalikan dari mereka, mengarahkan pandangannya langsung ke kelompok-kelompok kuat di 16 besar. Meskipun ada beberapa risiko yang terlibat dalam melakukan hal itu, bagaimanapun juga, mereka semua adalah pemuda, dengan jiwa petualang di dalam diri mereka yang sama sekali tidak sedikit. Hanya setelah melihat ini, Mu Chen menganggukkan kepalanya dan tertawa. Jadi, kelompok mana yang akan kita tindak? Tanya Su Huang dan dua lainnya saat mereka melihat kelompok-kelompok yang tercantum di plakat akademi mereka. Menyapu pandangannya ke seluruh plakat akademi, tatapan dingin Mu Chen tertuju pada nama Ji Xuan. Itu tidak mungkin, kan? Kau akan membidik target sesulit itu. Menyadari garis pandang Mu Chen, wajah Su Huang dan dua lainnya langsung menjadi pucat. Tidak bisakah dia tidak memilih itu? Mengapa dia harus segera mengunci kelompok tertinggi kedua? Memperhatikan ekspresi mereka, Mu Chen merasa ingin tersenyum, sebelum melanjutkan untuk menggelengkan kepalanya. Meskipun dia benar-benar ingin menyilangkan tangan dengan Ji Xuan, ini bukan waktunya untuk melakukannya. Benar-benar ada beberapa perbedaan antara kekuatan Akademi Spiritual Surga Utara, dibandingkan dengan Akademi Spiritual Suci. Sedangkan untuk kelompoknya, selain dia dan Luoli, kekuatan Su Huang dan dua lainnya agak lemah. Secara keseluruhan, mereka jelas bukan tandingan Ji Xuan dan kelompoknya. Untuk saat ini, peluang mereka untuk menang dalam pertarungan langsung tidaklah tinggi. Berpikir sampai di sini, Mu Chen tertawa tak berdaya di masa lalu, ketika dia berada di jalan spiritual, tidak masalah baginya untuk memiliki keraguan tentang dirinya sendiri. Namun, pada saat ini,
dia mewakili Akademi Spiritual Surga Utara. Oleh karena itu, dia tidak bisa terlalu tidak terkendali dan sembrono. Dia perlu mempertimbangkan Akademi Spiritual Surgawi Utara, dengan kelompoknya juga membutuhkan pertimbangan itu. Dari kelihatannya, dia juga perlu membuat rencana untuk meningkatkan kekuatan kelompoknya. Dengan lembut menyentuh nama Jisuan, kilatan dingin melintas di kedalaman mata Mu Chen. Mulai sekarang, saya tidak akan berbenturan dengan Anda terlebih dahulu. Namun, Jisuan, karena kita berdua datang ke sini, akan ada waktu di mana kita akan bertemu. Sambil mencibir, jari Mu Chen merayap pelan ke bawah, sebelum akhirnya berhenti. Kita akan memilih kelompok ini dulu. Posisi mereka sepertinya paling dekat dengan kita. Su Huang dan dua orang lainnya buru-buru menoleh. Peringkat 9 Akademi Spiritual Desolation. Kapten, Ji Qingtian. 1000 poin. Akademi Spiritual Desolation juga merupakan akademi spiritual elit dengan latar belakang yang luas dan kaya faktanya, itu tidak lebih lemah dari Akademi Spiritual Surga Utara. Dikatakan bahwa selama tahun itu, slot terakhir untuk Akademi Besar kelima hampir jatuh ke tangan mereka, sebelum Akademi Spiritual Surgawi Utara muncul, merebut gelar itu dari mereka. Oleh karena itu, terlepas dari itu, ini membuktikan kekuatan Akademi Spiritual Desolation. Adapun kelompok dari Akademi Spiritual Kehancuran, mereka pasti tidak akan lemah. Namun, dibandingkan dengan Akademi Spiritual Sein, Akademi Spiritual Kehancuran ini masih merupakan target yang lebih baik untuk Su Huang dan dua orang lainnya saling bertukar pandang. Jadi Akademi Spiritual Kehancuran itu. Melihat tidak ada keberatan yang diajukan, Mu Chen tertawa, menyimpan plakat akademi miliknya sambil berkata. Karena semua orang tidak keberatan dengan ini, mari kita bersiap-siap untuk berangkat. Dengan keras menganggukkan kepala mereka, Su Huang dan dua orang lainnya bisa merasakan darah di seluruh tubuh mereka mulai naik dan melonjak, dengan niat bertarung yang sangat panas memenuhi mata mereka. Mereka datang ke sini untuk Akademi Spiritual Langit Utara. Jika mereka bahkan takut pada Akademi Spiritual Kehancuran, itu akan menjadi penghinaan yang terlalu besar bagi mereka. Ayo pergi. Dengan senyum tipis, Mu Chen bertukar pandang dengan Luo Li tanpa mengatakan apa-apa lagi. Dengan gerakan tubuhnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya saat dia melesat, menuju ke arah yang ditunjukkan pada plakat akademi. Di belakangnya, penuh dengan niat membunuh, Su Huang dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Mereka akhirnya menginjak medan pertempuran turnamen Akademi Spiritual Besar. Bab 458 Pesaing Lama. Meskipun benua yang hancur ini tampak dalam keadaan terpecah-pecah, luas permukaannya masih tak terlukiskan dan tak terbatas. Hanya setelah mereka memulai perjalanan mereka menuju arah Akademi Spiritual Kehancuran yang ditunjukkan oleh plakat akademi, Mu Chen dan kelompoknya dapat dengan tepat mengalami fakta ini. Setelah melakukan perjalanan selama 1 hari penuh, kelompok dari Akademi Spiritual Kehancuran masih belum muncul dalam jangkauan indera spiritual mereka, sesuatu yang menyebabkan Mu Chen menjadi tidak bidari kelihatannya. Benua yang hancur ini mungkin tidak lebih kecil dari benua surga utara. Selain itu, dikatakan bahwa ini hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan benua hancur. Hanya Tuhan yang tahu persis seberapa luas dan tak terbatasnya benua hancur yang lengkap di zaman kuno. Memang, benua ini benar-benar sesuai dengan namanya sebagai salah satu benua terbesar di dunia 1000 dunia kuno. Saat menghabiskan sepanjang hari dalam perjalanan, kelompok Mu Chen telah bertemu dengan beberapa kelompok di sepanjang jalan. Kelompok-kelompok dari berbagai akademi spiritual besar yang datang ke sini semuanya telah sepenuhnya tersebar di seluruh benua ini, bergegas maju di fragmen ini seperti kawanan belalang. Saat mereka berusaha untuk merebut titik-titik dari kelompok lain dengan cara yang gila, pertempuran yang sangat sengit meletus di seluruh benua. Jumlah pertarungan hidup dan mati yang telah dilihat oleh kelompok Mu Chen dalam perjalanan mereka telah mencapai ratusan, jumlah yang sangat besar sepanjang jalan. Mereka juga bertemu dengan kelompok-kelompok yang mencoba mengincar mereka. Terhadap kelompok-kelompok ini yang telah melayani diri mereka sendiri di depan pintunya, Mu Chen tampaknya sangat menyambutnya. Dalam perjalanannya, puluhan grup mengalami kekalahan di tangan mereka, membuat grup Mu Chen mendapatkan lebih dari 300 poin lagi, membuat jumlah total poin mereka mendekati 800. Namun, 800 poin masih cukup jauh dari 16. Hal ini dikarenakan, dalam kurun waktu yang singkat dalam 1 hari, jumlah total poin yang dimiliki oleh 16 besar telah meningkat dengan sangat cepat. Peringkat pertama masih dipegang oleh grup Myriad Phoenix Spiritual Academy yang dipimpin oleh Wen Qingxuan, dengan mereka secara tak terduga memiliki 3.300 poin sedangkan untuk peringkat ke-16, juga meningkat menjadi 1.500 poin. Di saat yang sama, seperti yang dikatakan Mu Chen,
dalam waktu singkat dalam sehari, 16 besar terus bergeser dan berubah. Beberapa grup yang awalnya menampakkan diri di peringkat dengan cepat dibersihkan satu demi satu oleh grup yang lebih kuat. Jelas, grup-grup yang benar-benar kuat dan berkuasa mulai melenturkan otot-otot mereka secara bertahap. Adapun kelompok Desolation Spiritual Academy yang ditargetkan oleh Mu Chen, mereka secara ajaib berhasil bertahan dengan tangguh di 16 besar, dengan satu-satunya perubahan adalah penurunan mereka dari posisi ke-9 ke posisi ke-11 namun demikian, mereka belum keluar dari 16 besar dalam hari ini. Melihat hal ini, Mu Chen merasa sedikit terkejut dan heran dari kelihatannya, sepertinya dia benar-benar meremehkan grup yang berasal dari Akademi Spiritual Desolation ini. Di bawah serangan dari kelompok yang kuat dan kuat dari waktu ke waktu lagi, mereka masih mampu mempertahankan peringkat seperti itu di 16 besar. Jelas, mereka benar-benar memiliki keterampilan dan kemampuan. Namun demikian, itu semua bagus untuk kelompok Mu Chen jika tiba-tiba, grup dari Akademi Spiritual Desolation keluar dari 16 besar, pengejaran mereka selama seharian akan sia-sia. Wosh! Banyak sinar cahaya melesat di cakrawala. Mu Chen, kami telah menemukan kelompok dari Akademi Spiritual Desolation. Saat dia buru-buru melesat melintasi langit, tiba-tiba, suara Su Huang yang terkejut terdengar. Mendengar itu, Mu Chen mengeluarkan plakat akademi miliknya. Memang, setelah memperhatikan kelompok dari Akademi Spiritual Desolation, perubahan tak terduga terjadi pada perkiraan arah yang awalnya ditunjukkan di atasnya, berubah menjadi lokasi yang pasti dan tepat. Barat laut, 300 km. Kami akhirnya menemukan mereka. Melihat ini, senyum tipis muncul di wajah Mu Chen, sebelum tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dengan cepat dengan lambaian lengan Bach. Tingkatkan kecepatan dan bersiaplah. Wosh! Wosh! 5 sinar cahaya secara drastis meningkatkan kecepatannya, melesat melintasi cakrawala seperti bintang yang mengejar bulan. Setelah puluhan menit kemudian, kelompok Mu Chen secara bertahap mengurangi kecepatan mereka, sementara energi spiritual menyembur keluar dari seluruh tubuh mereka, tatapan mereka berubah menjadi tatapan hati-hati dan waspada kelompok yang berada di peringkat 16 besar seperti magnet. Mereka percaya bahwa orang-orang yang mengincar kelompok ini sama sekali bukan mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka secara alami harus lebih berhati-hati saat mendekat. Jika tidak, sedikit saja mereka lengah, maka pemburu akan berubah menjadi yang diburu. Pembalikan peran seperti itu, sejujurnya, akan menjadi lelucon yang terlalu mengada-ada. Ada beberapa kelompok yang hadir di wilayah ini. Luo Li membawa aroma wangi saat dia mendekati Mu Chen. Saat matanya yang indah menyapu bentangan dunia ini, dia berbicara dengan suara lembut. Ada yang sedikit tidak beres. Jumlah orang yang bergegas menuju kelompok ini sepertinya terlalu banyak. Kerutan samar muncul di dahi Mu Chen saat dia menganggukkan kepalanya. Dia juga merasakan fluktuasi energi spiritual yang samar dan tidak jelas itu, yang jumlahnya cukup banyak. Jelas, orang-orang itu memiliki tujuan yang sama dengan Mu Chen, yang menyebabkan kecurigaan tumbuh dalam dirinya. Mengapa kelompok dari Akademi Spiritual Desolation bisa sepopuler itu? Bang! Saat Mu Chen sedang tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba, fluktuasi energi spiritual yang mencengangkan meletus dari kedalaman bentangan pegunungan yang menjulang tinggi di depan mereka. Sepertinya ada orang yang bertarung di sana. Saling bertatapan dengan Luo Li, Mu Chen segera melesat. Dalam hitungan menit, mereka tiba di kedalaman gunung. Saat mereka muncul di dalam kedalaman pegunungan dan menyapu pandangan mereka, mereka merasa sedikit terkejut karena banyak kelompok saat ini terlibat dalam pertempuran di udara, yang merupakan sumber dari fluktuasi energi spiritual yang menakjubkan itu. Itu adalah kelompok dari Akademi Spiritual Kehancuran. Mereka benar-benar telah dikepung. Kita sudah terlambat, seru Su Huang. Menyempitkan matanya, Mu Chen melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa sebenarnya ada 5 kelompok yang hadir di udara. Namun, 4 dari kelompok itu tampaknya menyerang ke arah target yang sama, berkolaborasi untuk mengepung kelompok yang berada di tengah. Adapun kelompok yang dikepung, itu justru target kelompok Mu Chen, kelompok dari Akademi Spiritual Desolation. Pada saat ini, kelompok dari Akademi Spiritual Kehancuran tampak sangat menyedihkan. 4 kelompok yang mengepung mereka sangat kuat, dengan setiap kelompok memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari mereka. Dengan mereka berempat berkolaborasi bersama, sepertinya kelompok dari Akademi Spiritual Desolation ditekan hingga tidak mampu memberikan perlawanan sedikit pun. Selain itu, yang paling mengejutkan kelompok Mu Chen adalah kehadiran lebih dari 100 kelompok yang berdiri di langit di atas pegunungan dan tebing di sekitarnya, mengunci pandangan mereka ke arah pertarungan yang terjadi di langit. Tepatnya, mereka seharusnya menatap dengan penuh nafsu pada kelompok dari Akademi Spiritual Desolation.
Namun, karena 4 tim mengepung 1 tim dari Akademi Spiritual Desolation, mereka tidak berani terlalu gegabah dalam mengambil tindakan. Seluruh adegan ini tampak agak aneh dan aneh. Oh, salah satu kelompok itu sebenarnya dari Akademi Spiritual Azure Heavens. Zhao Qingshan tiba-tiba berseru. Mendengar kata-katanya, baik Mu Chen dan Luoli melongo saat mereka mengalihkan pandangan mereka. Mereka menemukan bahwa ada satu kelompok di antara keempat orang itu yang mengenakan seragam Akademi Spiritual Azure Heavens. Kelompok ini jelas berasal dari Akademi Spiritual Azure Heavens, salah satu dari 5 akademi besar. Namun, setelah mengarahkan pandangannya pada salah satu sosok dalam kelompok itu, ekspresi wajah Mu Chen langsung berubah. Kelompok dari Akademi Spiritual Azure Heavens jelas merupakan yang terkuat di antara 5 kelompok yang bertarung di langit. Meskipun begitu, bagaimanapun, mereka tidak benar-benar mengambil tindakan, hanya muncul untuk tetap dalam keadaan memaksa, benar-benar menyegel rute pelarian Akademi Spiritual Desolation. Di dalam barisan mereka semua memiliki wajah yang penuh dengan kekonyolan, terlihat seolah-olah mereka adalah kucing yang bermain-main dengan tikus. Itu sebabnya kelompok-kelompok itu hanya berani mengamati dari jauh, tidak berani mengambil tindakan. Jadi orang-orang dari Azure Heavens Spiritual Academy ada di sini, kata Mu Feng yang sambil mengerutkan dahinya. Orang-orang terkutuk ini benar-benar berani merebut mangsa kita. Kami sudah menatap kelompok ini dari Akademi Spiritual Desolation sepanjang hari. Mu Chen. Melihat Mu Chen, Su Huang langsung melongo, saat dia menyadari bahwa ekspresi mantan itu secara tak terduga mulai berubah menjadi gelap, sementara bayangan mengerikan menyembur keluar dari dalam pupil hitamnya di sampingnya. Wajah cantik Luoli juga berubah menjadi sedikit dingin saat tangannya yang seperti batu giok perlahan-lahan mengepalkan pedang panjangnya dengan erat. Ada apa? Tanya Su Huang dan 2 lainnya dengan ragu, tidak tahu mengapa Mu Chen dan Luoli membalikkan wajah mereka secara tiba-tiba. Haha, kami bertemu dengan seorang kenalan lama dari jalan spiritual, jawab Mu Chen dengan senyum tipis, namun penuh dengan niat dingin yang pekat. Qiu Beihai. Aku tidak pernah membayangkan bahwa orang itu benar-benar telah memasuki Akademi Spiritual Azure Heavens. Sepotong niat dingin melintas di dalam mata indah Luoli saat dia dengan lembut berbicara. Di dalam jalan spiritual, dia adalah ajudan yang cakap dari Ji Xuan. Ketika Anda diusir dari jalan spiritual, dia membawa beberapa orang untuk mengepung saya, yang mengakibatkan saya memotong beberapa jarinya. Pada akhirnya, dia juga telah mencapai titik akhir dari jalan spiritual, dan diberi gelar Raja Laut. Namun, pada titik akhir, saya sibuk berurusan dengan Ji Xuan, jadi saya mengabaikannya. Namun, orang ini benar-benar memiliki beberapa poin yang mumpuni. Mendengar kata-katanya, niat dingin di mata Mu Chen semakin terasa saat dia berkata. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sepertinya kita terikat oleh takdir, bisa bertemu dengannya di sini. Su Huang dan 2 orang lainnya saling memandang. Dari apa yang bisa mereka dengar, sepertinya Mu Chen dan Luoli memiliki beberapa keluhan di masa lalu dengan seorang rekan dari Akademi Spiritual Azure Heavens. Mereka diam-diam bertanya, sebenarnya, siapa yang kita hadapi? Akademi Spiritual Desolation atau Akademi Spiritual Azure Heavens? Meskipun kelompok dari Akademi Spiritual Azure Heavens tampaknya lebih sulit daripada Akademi Spiritual Desolation, Mu Chen adalah kapten mereka. Selama dia memutuskan untuk berurusan dengan siapapun, mereka secara alami tidak akan ragu untuk mengeluarkan pisau mereka dan menuju ke target mereka. Su Huang, lihatlah dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mu Chen berbicara dengan suara lembut. Situasi di depan mereka tampak agak aneh dan aneh, ada begitu banyak kelompok yang bergegas menuju kelompok dari Akademi Spiritual Desolation. Bahkan kelompok dari Akademi Spiritual Azure Heavens telah datang. Menganggukkan kepalanya, Su Huan langsung bergegas keluar, dengan cepat kembali setelah 10 menit lebih saat keterkejutan dan keheranan muncul di dalam matanya, dia berbicara. Akademi Spiritual Kehancuran ini tampaknya telah mendapatkan beberapa informasi tentang relik dari zaman kuno. Orang-orang ini semua datang ke sini karena informasi itu. Informasi tentang peninggalan dari zaman kuno. Mu Chen melongo mendengar itu, sebelum ekspresinya berubah menjadi aneh. Akademi Spiritual Kehancuran ini tidak mungkin memiliki keberuntungan seperti itu, bukan? Mereka benar-benar bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Setelah tiba di tempat ini belum lama ini dan bisa mendapatkan informasi penting seperti itu. Tak heran mengapa mereka menarik begitu banyak serigala pada mereka. Apa yang harus kita lakukan? Zhao Qingshan dan 2 lainnya sangat ingin mengambil tindakan. Terlepas dari banyaknya poin yang dimiliki Akademi Spiritual Desolation atau informasi di tangan mereka, keduanya telah mengumpulkan minat mereka. Dengan sedikit menyipitkan matanya, Mu Chen menatap beberapa sosok di langit itu.
Melambaikan tangannya, dia menjawab dengan seringai dingin. Ayo pergi. Dengan satu gerakan tubuhnya, dia langsung melesat melintasi langit, dengan Luo Li, Su Huang dan dua orang lainnya dalam peng. Wosh! Tanpa halangan apapun, Mu Chen langsung bergegas menuju zona pertempuran. Setelah kemunculan mereka di langit, mereka langsung menarik perhatian semua orang yang hadir, sebelum teriakan seruan terdengar. Apakah itu kelompok dari Akademi Spiritual Langit Utara? Sialan! Orang-orang itu juga datang untuk mendapatkan informasi. Ini membuatnya semakin sulit untuk mendapatkannya sekarang. Karena kemunculan Mu Chen dan kelompoknya, perkelahian sengit yang terjadi di zona pertempuran di langit mulai melambat, saat wajah-wajah kelompok dari Akademi Spiritual Azure Heavens mulai tenggelam. Kapten, kelompok itu secara tak terduga berasal dari Akademi Spiritual Langit Utara. Apa yang harus kita lakukan? Apakah Anda ingin berurusan dengan mereka? Akademi Spiritual Langit Utara semakin menurun selama beberapa tahun terakhir. Jika mereka berani mengambil tindakan, buang mereka. Melihat ke arah seorang pemuda di dalam barisan mereka, beberapa pemuda dari kelompok Akademi Spiritual Azure Heavens memulai diskusi yang hidup tentang apa yang harus dilakukan. Wajah pemuda yang mereka ajak bicara berubah menjadi agak gelap, sementara kerutan mulai muncul di dahinya. Melihat ke arah kelompok yang semakin mendekat ke arah mereka, dia menyapu tatapan tajam. Namun, pada saat berikutnya, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah saat keterkejutan tercengang muncul di matanya, sebelum dia berseru. Mu Chen, Luo Li, N. Bab 459 Qiu Beihai. Saat Mu Chen dan kelompoknya mendekati zona pertempuran, mereka perlahan-lahan berhenti. Melihat ke arah pemuda yang wajahnya berkerut saat kemunculan mereka, senyuman penuh dengan niat mengerikan muncul di wajah Mu Chen saat dia berkata, Qiu Beihai, akhirnya kita bertemu lagi. Qiu Beihai yang berwajah gelap menatap dengan belati terhunus ke arah Mu Chen dan Luo Li. Setelah beberapa saat, dia berbicara dengan nada gelap. Mu Chen, aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa kamu, yang telah diusir di tengah jalan di jalan spiritual, sebenarnya masih bisa masuk ke salah satu dari 5 akademi besar. Kamu benar-benar tangguh. Namun, tiba-tiba, seringai dingin muncul dari sudut mulut Qiu Beihai saat dia melihat dengan geli ke arah Mu Chen sambil terus berbicara. Sepertinya kamu telah tertinggal. Tahap penyelesaian surgawi tahap akhir, ya. Haha. Kamu masih berani memasuki turnamen akademi spiritual besar dengan tingkat kekuatan seperti itu. Kau tidak takut bahwa gelar terkenalmu dari bencana darah jalan spiritual akan membawa bencana besar yang melimpah untukmu. Sampai sekarang, Jisuan sudah jauh melampaui Anda jika kamu bertemu dengannya, hehe. Setelah pertarungan sebelumnya diliputi keterkejutan, Qiu Beihai dengan jelas memperhatikan tingkat kekuatan Mu Chen saat ini, menyebabkan rasa takut dan keterkejutan itu yang menggantikannya adalah perasaan bahagia. Tahap penyelesaian surgawi tahap akhir. Haha. Sampai sekarang, bencana darah yang telah menyebabkan dia merasa sangat terancam di jalan spiritual telah jatuh ke tingkat seperti itu. Niat dingin yang samar terpancar dari mata indah Luo Li saat dia berbicara. Qiu Beihai, sepertinya kamu tidak ingin menyimpan jarimu yang tersisa, kan? Mendengar kata-katanya, wajah Qiu Beihai langsung berubah saat dia membumi dan mengatupkan giginya ke arah Luo Li, tangannya terkepal erat. Kedua tangannya memiliki satu jari yang hilang, dipotong olehnya selama jalan spiritual ketika dia membawa orang-orang untuk mengelilinginya. Sejak saat itu, hal ini selalu menjadi rasa sakit di hatinya. Namun, ia memiliki rasa takut dan gentar terhadap hal tersebut. Dari indranya, dia bisa mengatakan bahwa Luo Li saat ini jelas telah melewati bencana tubuh manusia, membuat kultivasinya tidak lebih lemah darinya. Menahan amarah dan amarah di dalam hatinya, Qiu Beihai mencibir sebelum menjawab. Aku pernah mendengar bahwa Akademi Spiritual Langit Utaramu hanya mengirim 2 kelompok kali ini. Haha. Sepertinya gelar sebagai salah satu dari 5 akademi besar akan dicopot dari Akademi Spiritual Surgawi Utara Anda setelah turnamen Akademi Spiritual besar ini. Aku tidak bisa berurusan dengan kalian. Bawalah orang-orangmu dan pergilah. Mu Chen, jika aku jadi kau, aku akan cukup pintar untuk mencari tempat dan bersembunyi agar tidak bertemu dengan Jisuan. Jika tidak, kau akan dihajar habis-habisan olehnya. Pada saat ini, gelar agungmu sebagai bencana darah dari jalan spiritual telah sepenuhnya dilupakan. Apa yang kamu katakan? Setelah mendengar kata-katanya, wajah Su Huang dan 2 lainnya langsung berubah saat mereka dengan marah meraung sebagai jawaban. Apa kamu tidak mengerti apa yang baru saja kukatakan? Dengan cibiran, Qiu Beihai melambaikan tangannya, menyebabkan keempat anggota kelompoknya berkumpul di sekelilingnya. Dari keempatnya, salah satu dari mereka perlahan berjalan ke depan, berdiri di samping yang pertama sambil menatap mengejek ke arah kelompok Mu Chen.
Kamu hanya kelompok dengan satu anggota bencana tubuh manusia di dalamnya haha. Memang, Akademi Spiritual Langit Utara tidak bisa lolos lagi. Pemuda yang tampaknya lebih tua dari Qiu Beihai, menyilangkan tangannya di depan dadanya sambil tertawa mengejek. Pada saat berikutnya, fluktuasi energi spiritual yang tak terbatas terpancar dari tubuhnya. Dari kelihatannya, kekuatannya tampaknya berada pada level yang sama dengan Qiu Beihai, setelah melewati bencana tubuh manusia juga. Dalam kelompok mereka, ada 2 orang yang telah melewati bencana tubuh manusia mereka, dengan 3 orang lainnya berada di tahap penyempurnaan surgawi tahap akhir dari penampilan luarnya, formasi mereka tampaknya lebih kuat dari kelompok Mu Chen. Selain itu, mereka masih memiliki aliansi dengan 3 grup lainnya meskipun 3 kelompok lain tidak sekuat mereka, masing-masing dari mereka memiliki seseorang yang telah melewati bencana tubuh manusia mereka. Meskipun mereka mungkin membagi kekuatan mereka untuk menghadapi kelompok dari Akademi Spiritual Kehancuran, kekuatan mereka yang tersisa akan benar-benar menghadapi dan menyebabkan kelompok dari Akademi Spiritual Langit Utara kehilangan kesabaran sama sekali. Tak satu pun dari mereka percaya bahwa kelompok dari Akademi Spiritual Langit Utara ini akan berani mengambil tindakan apapun di bawah penindasan barisan mereka. Di belakang, kelompok dari Akademi Spiritual Desolation yang dikelilingi oleh 3 kelompok juga bisa merasakan konfrontasi yang terjadi di sana. Pada saat berikutnya, salah satu kelompok itu menjauh, dengan kapten mereka, mengukur kelompok Mu Chen dengan senyum di wajahnya yang penuh dengan provokasi. Mengalihkan pandangannya ke Luo Li, matanya mulai mengembara di sekitar tubuhnya yang memikat saat dia bersiul sambil menyeringai, sebelum berbicara. Saya benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa akan ada gadis secantik itu di Akademi Spiritual Surga Utara. Aku benar-benar tidak dapat menemukan kualitas seperti itu di Akademi Spiritual Kuali besar kita. Haha, Saudara Beihai, apakah Anda masih membutuhkan bantuan? Tanya pemuda itu sambil melihat ke arah Qiu Beihai sambil menyeringai. Pada saat yang sama, fluktuasi energi spiritual mulai mengalir dari tubuhnya. Tanpa diduga, dia juga seorang ahli yang telah melewati bencana tubuh manusia. Kedua tim berdiri tepat di depan kelompok Mu Chen, menatap tajam ke arah mereka seperti 2 harimau ganas. Melihat ini, wajah Su Huang dan 2 orang lainnya sedikit berubah. Jika itu adalah 1 lawan 1, mereka tidak takut untuk berhadapan dengan kelompok seperti Akademi Spiritual Azure Heavens, namun, dengan kemunculan kelompok dari Akademi Spiritual Kuali besar, formasi seperti itu sudah cukup untuk mengubah seluruh situasi. Ini hanya sedikit masalah, jawab Qiu Beihai sambil tersenyum, sebelum melihat ke arah Mu Chen dengan puas. Ini adalah lawan yang pernah membuatnya merasakan tekanan yang luar biasa. Namun, pada saat ini, memikirkan kembali saat-saat di mana dia benar-benar ditekan, dia tidak bisa menahan perasaan kasihan yang sebenarnya untuk yang terakhir. Mu Chen, saya menyarankan Anda untuk aku tidak tega berurusan denganmu sekarang. Jangan mencari masalah, kata Qiu Beihai dengan nada acuh tak acuh sambil melambaikan tangannya. Melihat penampilan Qiu Beihai yang melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, Mu Chen tidak bisa menahan tawa. Memiringkan kepalanya ke arah Luo Li, dia bertanya sambil tersenyum. Bagaimana kita harus berpisah? Serahkan pada kelompok dari Akademi Spiritual Kuali besar kepadaku, jawab Luo Li dengan senyum manis. Seluruh kelompok. Mendengar jawabannya, alis Mu Chen sedikit terangkat. Kamu tidak percaya padaku? Luo Li melirik Mu Chen. Melambaikan pedang Luo Shen di tangannya, dia dengan manis tersenyum sambil berkata. Jika kita berpegangan tangan, kamu mungkin tidak akan bisa menang melawanku. Mendengar kata-katanya, Mu Chen tersenyum dan menganggukkan kepalanya, berkata. Serahkan 2 rekan bencana tubuh manusia dari Akademi Spiritual Azure Heavens kepadaku adapun 3 orang lainnya, berurusan dengan mereka, Su Huang, Feng Yang dan Qing Shan. Itu seharusnya tidak menjadi masalah, bukan? Bagaimanapun, mereka adalah sebuah kelompok oleh karena itu, dia tidak bisa membiarkan Su Huang dan 2 orang lainnya duduk di samping saat dia mengambil tindakan. Tidak masalah. Su Huang dan 2 lainnya mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Selain Qiu Beihai dan ahli bencana tubuh manusia lainnya dalam kelompok dari Akademi Spiritual Azure Heavens, 3 orang yang tersisa berada di tahap akhir tahap penyelesaian surgawi, yang berada di level yang sama dengan Su Huang dan 2 orang lainnya. Dengan demikian, mereka secara alami tidak akan memiliki rasa takut atau gentar menghadapi mereka. Mu Chen, jangan abaikan kebaikanku. Melihat bahwa Mu Chen benar-benar memilih untuk mengabaikannya sepenuhnya dan bahkan melangkah lebih jauh dengan mendistribusikan target mereka, wajah Qiu Beihai langsung berubah menjadi sedikit pucat saat dia meraung dengan suara dingin. Haha, kamu benar-benar merajalela, gadis kecil apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda akan dapat menangani seluruh kelompok kami sendirian?
Kapten grup dari Akademi Spiritual Kuali Besar memberikan senyuman yang tidak tulus kepada Luoli. Meskipun yang pertama telah melewati bencana tubuh manusianya, ingin berurusan dengan seluruh kelompoknya adalah dia terlalu memanjakan diri dalam fantasi. Di langit, ada juga banyak kelompok yang hadir yang menyaksikan keributan yang terjadi. Lebih jauh lagi, setelah melihat bahwa kelompok dari Akademi Spiritual Langit Utara benar-benar ingin berurusan dengan dua kelompok sendirian, mereka semua merasa terkejut dan heran. Di dalam barisan Akademi Spiritual Langit Utara ini, mereka hanya memiliki satu orang yang telah melewati bencana tubuh manusia. Dengan susunan seperti itu, mereka masih berani menghadapi Akademi Spiritual Azure Heavens dan Akademi Spiritual Kuali Besar pada saat yang sama. Di belakang, setelah menemukan adegan ini, dua kelompok yang mengelilingi Akademi Spiritual Desolation segera memperlambat serangan mereka sedikit. Mampu memasuki 16 besar dan bertahan selama 1 hari di bawah pengepungan mereka, kelompok dari Akademi Spiritual Desolation ini benar-benar memiliki kekuatan yang cukup besar. Hanya dengan pengepungan oleh 3 kelompok mereka, dengan Akademi Spiritual Azure Heavens berjaga-jaga di belakang, mereka mampu menekan kelompok dari Akademi Spiritual Desolation. Namun, dari kelihatannya sekarang, dengan Akademi Spiritual Azure Heavens dan Akademi Spiritual Kuali Besar yang telah pergi untuk berurusan dengan Akademi Spiritual Langit Utara, mereka hampir tidak bisa menekan Akademi Spiritual Kehancuran dengan kekuatan dua kelompok mereka. Dibandingkan dengan situasi sebelumnya, mereka tidak akan menimbulkan banyak ancaman sekarang. Tampaknya menemukan perubahan dalam situasi, kelompok dari Akademi Spiritual Desolation diam-diam menarik napas lega. Jika situasi sebelumnya terus berlanjut, mereka mungkin tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Kapten grup dari Akademi Spiritual Kehancuran adalah seorang pemuda bertubuh agak kekar. Melihat ke arah konfrontasi Akademi Spiritual Langit Utara dengan Akademi Spiritual Kuali Besar tidak jauh darinya, kilatan samar berkilau di dalam matanya. Sampai sekarang, situasi yang mereka hadapi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Jika ketiga kelompok itu membiarkan Akademi Spiritual Azure Heavens bergandengan tangan dan melakukan serangan terhadap kelompok mereka, hasilnya akan sangat mengkhawatirkan bagi kelompoknya. Namun, pada saat ini, mereka tidak memiliki metode lain untuk berharap bahwa kelompok dari Akademi Spiritual Langit Utara akan benar-benar dapat menghalangi Akademi Spiritual Langit Biru, serta Akademi Spiritual Kuali Besar. Dengan cara ini, mereka mungkin bisa mendapatkan kesempatan untuk melihat ke arah Qiu Beihai yang agak pucat. Mu Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya memperlambat berjalan ke depan saat dia melihat ke arah lambaian tangan mantan, senyum di sudut mulut Mu Chen secara bertahap tampak dingin dan ganas. Qiu Beihai, aku belum pernah bertatap muka denganmu sebelumnya di jalan spiritual, dan itu sama di tempat ini. Di mataku, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk melompat dan melompat-lompat di depanku. Pembuluh darah di wajah Qiu Beihai berkedut dan bergetar sementara tatapannya perlahan berubah, oke. Biar kulihat siapa yang tidak memiliki kualifikasi untuk melompat dan melompat-lompat. Dor. Jubah Qiu Beihai berkibar saat energi spiritual yang tak terbatas menyapu keluar darinya detik berikutnya, tatapannya berubah menjadi dingin dan menyeramkan saat dia meraung. Bunuh mereka. Dor. Pada saat raungannya terdengar, dia sudah melesat ke depan. Mengepalkan tangannya dengan erat, pedang panjang merah-merah muncul dari dalam, sementara aura pedang yang ganas mengalir ke langit. Di belakangnya, wajah ahli bencana tubuh manusia lainnya dari Akademi Spiritual Azure Heavens berubah menjadi dingin saat dia juga melesat ke depan, satu ke kiri, satu ke kanan, bergegas menuju Mu Chen seperti dua elang. Ayo, gadis kecil. Biar kulihat bagaimana kau akan berurusan dengan kelompok kami sendirian. Cibir Kapten kelompok Akademi Spiritual Kuali Besar sambil menatap Luoli dengan kejam. Wosh! Apa yang membalasnya adalah aura pedang yang cepat dan ganas dalam bentuk sungai keper membelah langit, niat mengerikan yang dibawa olehnya menyebabkan wajahnya langsung berubah bentuk. Dengan mengepalkan tangannya, perisai logam hitam yang berkilauan dengan cahaya spiritual muncul tepat di depannya. Ding! Menusuk secara eksplosif ke arah perisai logam, sinar kecemerlangan berkilau dari aura pedang saat tanda tebasan yang dalam muncul di permukaannya. Melihat bekas tebasan dalam di permukaan perisai logamnya, kelopak mata Kapten Grup Akademi Spiritual Kuali Besar bergerak dengan marah. Namun, sebelum dia bisa mendapatkan kembali kesadarannya, sosok cantik telah melesat dan muncul tepat di depannya seperti hantu. Saat bayangan pedang melesat keluar, mereka menghantam permukaan perisai logamnya dengan keras. Uff! Itu adalah senjata spiritual yang memiliki pertahanan yang sangat kuat. Namun, di bawah bayangan pedang itu, mereka tampak lemah seperti tahu. Saat bayangan pedang melesat keluar, mereka secara tak terduga menembus perisai logam.
Ujung tajam pedang itu berhenti 1 inci di depan dahi Kapten Akademi Spiritual Kuali besar, dengan aura pedang terpancar darinya, menyebabkan setetes darah menetes dari tengah alisnya. Akhirnya, wajahnya berkerut dengan marah saat rasa takut dan ketakutan muncul di dalam matanya saat dia meraung dengan marah, "Minggir!" Segera, kelompok dari Akademi Spiritual Kuali besar melesat keluar dari belakangnya, meluncurkan serangan kuat yang mencakup sosok cantik di depan mereka. Bab 460 Penindasan yang kuat. Dor. Energi spiritual yang besar dan kuat menyapu cakrawala seperti gelombang pasang, menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Sinar cahaya yang dingin memancar dari pedang panjang merah-merah di tangan Qiu Beihai jelas, ini adalah senjata spiritual yang cukup tinggi, penuh dengan ketajaman yang tampaknya mampu membelah ruang angkasa. Mengunci tatapan gelapnya pada Mu Chen, dalam sekejap, dia muncul tepat di depan yang terakhir, menusukkan tusukan. Wosh! Sinar deras dari aura pedang menyembur keluar saat pedang panjang itu berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya mirip dengan pelangi, mereka menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka benar-benar mengelilingi titik-titik vital Mu Chen. Saat cahaya yang datang dari bayangan pedang terpantul di mata Mu Chen, bayangan ganas tiba-tiba menyembur keluar dari dalam. Detik berikutnya, dengan kepalan tangannya yang marah, tombak hitam yang berat muncul dari dalam. Tombak berat itu tampak seperti tombak yang jahat, dengan sisik naga hitam yang menutupi seluruh permukaannya. Kepala tombak itu berbentuk lidah naga, dengan gigi naga yang tajam di ujungnya, tampak sangat jahat. Setelah kemunculan tombak hitam yang berat itu, aura yang tidak menyenangkan mulai terpancar darinya, menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit bergetar. Tombak hitam berat ini secara alami adalah rampasan perang setelah membunuh Mo Xingtian. Tombak naga iblis pemakan tombak panjang ini adalah senjata spiritual tingkat mutlak yang asli, memiliki kekuatan yang luar biasa. Pada hari itu, Mo Xingtian mengandalkan tombak ini untuk menerima pilar iblis Meru besar di tangan Mu Chen. Meskipun itu karena Mu Chen tidak berani melepas segel pada pilar iblis Meru besar, ini lebih dari cukup untuk menunjukkan betapa tangguhnya tombak naga iblis pemakan iblis ini. Saat tombak naga iblis pemakan iblis muncul di tangan Mu Chen, dengan goyangan tubuhnya, raungan naga yang penuh dengan aura tidak menyenangkan tampak bergema di sekelilingnya. Detik berikutnya, sebuah tombak ditusukkan dari Mu Chen, dengan sinar hitam melolong keluar dari ujung tombak yang mirip dengan arus yang kuat, segera menyapu bayangan pedang yang telah menutupi langit dan menutupi bumi. Wosh! Saat aura yang tidak menyenangkan menguar dari bayangan tombak yang melesat keluar, secercah cahaya yang dingin menembus pedang bayangan Yan tanpa diduga, itu menghancurkan ruang di sekitarnya, melolong lurus ke arah Qiu Beihai. Saat kilatan dingin mendekatinya, wajah Qiu Beihai sedikit berubah. Jelas, dia bisa merasakan kekuatan membunuh yang menakjubkan yang dimiliki oleh tombak naga iblis pemakan iblis di tangan Mu Chen. Detik berikutnya, dia menghentikan gerakannya, sementara pedang panjang merah-merah di tangannya dengan tergesa-gesa ditusukkan. Darah segar tampak bersirkulasi di permukaan pedang, membawa seberkas cahaya merah darah yang menusuk dengan akurasi yang tak tertandingi ke arah sepotong kilatan dingin. Ding! Saat tombak dan pedang bertabrakan satu sama lain, percikan api beterbangan saat angin kencang yang tak tertandingi terbentuk dan menyapu riak tampak berfluktuasi di ruang yang mengelilingi keduanya saat energi spiritual yang merajalela berubah menjadi badai, menyapu keluar dari titik kontak antara tombak dan pedang. Getaran bergetar di tangan Qiu Beihai yang memegang pedang saat kebencian di wajahnya semakin menjadi-jadi. Setelah benar-benar menyilangkan tangan, dia bisa merasakan sensasi penindasan yang datang dari dalam tubuh Mu Chen. Kekuatan semacam itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seseorang dari tahap akhir tahap penyelesaian surgawi biasa. Bajingan. Sambil mengatupkan giginya, Qiu Beihai dengan keras meraung. Shen Jun, ambil tindakan. Mati untukku. Saat raungan Qiu Beihai terdengar, tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di belakang Mu Chen. Itu adalah orang lain yang melewati bencana tubuh manusia dari kelompok Akademi Spiritual Azure Heavens. Pada saat ini, kilat tampak berkilau dari tangannya saat mereka tampak seberat 1 ton, dengan marah menepuk ke arah punggung Mu Chen dengan tujuan untuk memberikan kerusakan maksimum. Bang! Angin telapak tangan melolong bahkan udara pun meledak. Jelas, Shen Jun ini bukan karakter biasa. Saat beraksi, serangannya sangat ganas dan mematikan, mencoba berkolaborasi dengan Qiu Beihai untuk mengalahkan Mu Chen dengan cepat. Angin telapak tangan menyapu keluar dari punggungnya dengan kecepatan kill dengan kilatan dingin yang berkedip di matanya, Mu Chen berbalik dan mengirimkan tinjunya yang bergemuruh, dengan kilat hitam melengkung di lengannya. Pada saat ini, cairan petir hitam tampak mengalir di sekitar jari-jarinya dengan energi yang dikandungnya lebih dari cukup untuk menghancurkan langit dan merobek bumi. Bang!
Tinju yang dikirim Mu Chen dengan gemuruh menghantam langsung ke arah angin telapak tangan yang datang dari Shen Jun pada saat mereka bertabrakan, tampak seolah-olah sebuah gunung telah runtuh karena gelombang kejut energi yang terlihat dengan mata telanjang terpancar dari titik benturan. Di antara guntur yang bergemuruh, wajah Shen Jun tiba-tiba berkerut, karena energi menakutkan yang terpancar dari kepalan tangan Mu Chen telah langsung menekan miliknya. Selain itu, yang lebih menakutkan adalah bahwa fisik yang terakhir sangat kejam. Itu sampai pada tingkat tertentu, bahkan dia, yang telah melewati bencana tubuh manusia, tidak dapat menandinginya. Bagaimana mungkin fisiknya sekuat itu? Bayangan kengerian tercengang melintas di wajah Shen Jun saat dia segera mencoba untuk mundur. Enyahlah. Namun, pada saat dia baru saja akan bergerak, senyum mengerikan muncul di wajah Mu Chen saat tinjunya dengan ganas bergemuruh. Bang! Rasa sakit yang hebat melonjak di lengan Shen Jun saat gelombang energi yang menakutkan mengalir ke dalamnya, sebelum dia secara tak terduga dikirim terbang kembali ratusan meter oleh tinju Mu Chen ini. Sepetak warna keunguan muncul di telapak tangannya saat rasa sakit yang hebat memancar keluar darinya, membuatnya merasa seolah-olah lengannya telah hancur berantakan. Hua! Adegan ini langsung menyebabkan gelombang teriakan bergema di langit, karena wajah kelompok-kelompok yang memperhatikan zona pertempuran di langit langsung berubah menjadi wajah kaget dan keheranan. Siapa yang menyangka bahwa Mu Chen, yang tampaknya hanya berada di tahap akhir tahap penyelesaian surgawi, sebenarnya akan mampu mengirim Shen Jun terbang dalam situasi 1 lawan 2. Jangan bicara tentang tahap akhir tahap penyempurnaan surgawi, bahkan seseorang yang telah melewati bencana tubuh manusia akan sulit untuk mencapai tingkat kekuatan seperti itu. Memang, Mu Chen dari Akademi Spiritual Surga Utara ini tidaklah sederhana, itu sebabnya dia berani memprovokasi kelompok dari Akademi Spiritual Azure Heavens. Kali ini, kita akan mendapatkan pertunjukan yang bagus. Mata semua kelompok berbinar dengan perasaan tertarik yang pekat. Sebelumnya, mereka merasa bahwa kelompok dari Akademi Spiritual Langit Utara ini tampaknya lebih lemah daripada kelompok dari 5 akademi besar lainnya. Namun, pemuda ini yang tampaknya hanya dari tahap akhir tahap penyelesaian surgawi benar-benar memiliki kecakapan bertarung yang menakutkan. Seni pedang laut surgawi, pedang pengubur surga. Wajah Qiyu Beihai juga berkerut karena pemandangan di depannya, yang menyebabkan dia segera mengaum saat dia mengirimkan pedangnya untuk menghancurkan tombak naga iblis pemakan daging di tangan Mu Chen. Dengan goyangan tubuhnya, pedang itu disodorkan seperti kuas, mengukir sword rune berwarna merah darah di ruang di depannya. Di bawah sword rune, raungan terdengar dari pedang itu, saat pedang itu berubah menjadi pedang raksasa berwarna merah darah, dengan marah menebas ke arah Mu Chen. Tebasan ini mengandung kekuatan yang cukup sebelum bisa mencapai targetnya, puncak gunung di bawahnya sudah terbelah dua oleh aura pedang yang mengalir keluar darinya. Mata Mu Chen sedikit berbinar, dan dengan satu gerakan, bayangan naga muncul di bawah kakinya dengan sekejap, dia menghilang seperti hantu. Saat cahaya pedang melintas, satu-satunya yang disambarnya adalah udara, tanpa sedikit pun hasil yang diharapkan. Shen Jun, hati-hati. Saat pedangnya menghantam udara, wajah Qiyu Beihai tiba-tiba berubah bentuk saat dia. Saat raungannya terdengar, Shen Jun telah melihat sosok Mu Chen muncul di udara di atasnya seperti hantu. Pada saat ini, senyum acuh tak acuh muncul di wajah tampan yang terakhir saat dia berkata, "Aku akan berurusan denganmu dulu." Bang! Energi spiritual tak terbatas menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat menyembur keluar dari tubuh Mu Chen saat ini. Energi spiritualnya benar-benar berbeda dari sebelumnya, tidak lagi berwarna hitam pekat, tetapi perpaduan antara hitam dan putih. Dari penampilannya, mereka seperti perpaduan yin dan yang, tampak sangat aneh dan misterius. Selain itu, energi spiritual hitam dan putih ini jelas jauh lebih padat dan kejam daripada energi spiritualnya sebelumnya. Saat energi spiritual berkembang dari Mu Chen, energi itu berubah menjadi hamparan langit berbintang di belakang punggungnya. Di dalam langit berbintang, 4 bayangan binatang raksasa mulai memadat, sebelum akhirnya berubah menjadi sinar cahaya. Keluar, mereka membentuk segel ilahi raksasa yang tak tertandingi di udara di atas Shen Jun. Kitab suci rasi bintang 4 dewa, segel ilahi 4 dewa. Kilatan dingin melintas di mata Mu Chen saat dia bertepuk tangan, sebelum tiba-tiba menekan segel tangannya ke bawah. Bang! Saat keempat bayangan binatang itu mengangkat kepala dan meraung, segel ilahi meletus dalam cahaya ilahi yang cerah dan gemilang, sementara aura spiritual di wilayah ini dengan cepat melarikan diri. Melihat ke arah segel ilahi yang menekannya dari atas, wajah Shen Jun berkerut dengan marah. Jelas, dia bisa merasakan betapa menakutkannya serangan Mu Chen ini. Pada saat berikutnya, tidak berani menunjukkan sedikit pun kelalaian, dia mengaum marah, bertepuk tangan bersama saat energi spiritual menyapu keluar darinya tanpa sedikit pun menahan diri.
Segel berputar cahaya surgawi. Energi spiritual yang tak terbatas menyapu keluar, berubah menjadi lingkaran cahaya raksasa selebar 100 meter di atas Shen Jun. Segel bercahaya raksasa tampak mengembun di dalam lingkaran cahaya saat fluktuasi yang kuat mulai memancar keluar darinya. Pada saat berikutnya, dengan suara melolong, lingkaran cahaya itu menghantam segel ilahi yang menekan dari atas. Bang! Saat keduanya saling bertabrakan, fluktuasi spasial menyapu. Namun, dengan sangat cepat, wajah Shen Jun berubah drastis saat dia bisa melihat segel di dalam lingkaran cahaya runtuh dengan kecepatan yang mencengangkan di bawah tekanan segel ilahi. Segel ilahi ini tampaknya memiliki semacam kekuatan penyegelan yang tergabung di dalamnya, menyebabkan energi spiritualnya menjadi tertekan dan tersegel saat senyum ketidakpedulian muncul di wajah Mu Chen. Ketika dia masih berada di alam tahap penyelesaian surgawi tahap awal. Kitab suci rasi bintang 4 dewa, yang dia lepaskan mampu memaksa Mo Xingtian untuk menggunakan kartu terakhirnya. Saat ini, dengan kultivasinya yang telah berkembang ke tahap penyempurnaan surgawi tahap akhir. Selain itu, Shen Jun ini jelas tidak sekuat dan sekuat Mo Xingtian. Ingin memblokir dan menahan serangannya secara langsung jelas merupakan mimpi orang gila. Tekan. Mu Chen meraung saat dia dengan marah menekan telapak tangannya ke bawah. Bang! Saat segel ilahi langsung menyelimuti, segel di dalam lingkaran cahaya itu benar-benar hancur. Warna pucat yang mematikan muncul di wajah Shen Jun saat dia mundur untuk menghindar. Namun, pada saat ini, jelas sudah terlambat untuk menghindar, karena segel ilahi datang melolong ke bawah, langsung menekan tubuhnya. Puff! Seteguk darah dimuntahkan dari mulut Shen Jun saat fluktuasi energi spiritual yang tak terbatas di sekitar tubuhnya dengan cepat menurun. Raja bercahaya mulai muncul di sekeliling tubuhnya, tampak seperti segel, menyebabkan energi spiritual di dalam tubuhnya tersegel sepenuhnya. Dengan energi spiritualnya yang dengan cepat menghilang, Shen Jun segera turun dari langit, mendarat dengan keras di puncak gunung. Saat seluruh puncak gunung berguncang hebat, retakan-retakan muncul sementara sebuah lubang raksasa muncul dalam pandangan semua orang. Shen Jun meronta-ronta di dalamnya, tubuhnya berlumuran darah saat dia terbaring di tanah. Jelas, dia terluka parah. His. Di seberang langit, beberapa kelompok diam-diam menghirup udara dingin, tatapan mereka ke arah Mu Chen diliputi keterkejutan. Siapa yang menyangka bahwa yang terakhir akan menjadi sekejam itu dalam serangannya? Saat mengambil tindakan, dia telah menunjukkan gerakan yang begitu kuat, langsung menyebabkan ahli bencana tubuh manusia menderita luka serius. Setelah menyegel Shen Jun, Mu Chen dengan tenang berbalik, niat dingin muncul di matanya saat dia melihat ke arah Qiu Beihai, yang ekspresi gelapnya mulai berfluktuasi, sementara keterkejutan yang tercengang memenuhi matanya, dan berkata dengan suara lembut. Saya telah mendengar bahwa Anda telah pergi untuk mengepung dan menyerang Luoli setelah saya meninggalkan jalan spiritual. Senyuman tipis mulai muncul di wajah Mu Chen, hanya saja itu dingin dan dingin, mirip dengan ujung pisau, menyebabkan kulit kepala Qiu Beihai mati rasa. Karena itu masalahnya, saya ingin semua jari Anda yang tersisa.